Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi, semangat ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Hibratin. Saya dari Prodi D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Cilacap. Saya kelas TM1A. Sebelumnya tujuan saya membuat video ini untuk tugas dari dosen saya, Bapak Nur Ahlis SL SPD MT, untuk mempresentasikan tugas mata kuliah Teknik Penyambungan dan Pengelasan. Berikut, tanpa tunggu lama lagi ya, keep on watching. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya tujuan saya mengapa membuat video ini, karena ada tugas dari dosen saya, Bapak Nur Ahlis SL SPD MT, untuk menjelaskan presentasi tentang matkul TPPL atau Teknik Penyambungan dan Pengelasan, tentang sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Baik, saya mau memperkenalkan diri lagi ya. Nama saya Siti Hibratin, NIM 2001030004. Saya dari kelas TM1A, Prodi D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Cilacap. Langsung saja ya. Untuk menyingkat waktu, saya akan menjelaskan sedikit tentang sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Nah, ini beberapa yang akan saya jelaskan kepada teman-teman mengenai pengertian penyambungan, macam-macam penyambungan, jenis sambungan yang biasanya dipakai pada konstruksi mesin. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit saja tentang poin-poin tadi ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, baik. Untuk yang pertama, pengertian penyambungan logam. Penyambungan logam adalah suatu proses yang dilakukan untuk menyambung dua atau lebih logam yang sejenis ataupun yang jenis berbeda. Jadi penyambungan logam adalah suatu proses untuk menjadikan satu dari beberapa logam agar menjadi satu kesatuan. Nah, lalu ada faktor pemilihan metode, yaitu jenis logam yang disambung, proses pengerjaan, faktor ekonomis, kekuatan sambungan, dan kerapatan sambungan. Kita lanjut ya. Lalu ada macam-macam penyambungan, yaitu dibagi menjadi dua. Ada penyambungan tidak tetap atau non-permanen, lalu ada penyambungan tetap dan permanen. Saya akan mohon maaf sebelumnya, saya ini kebalik ya. Harusnya yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Mohon maaf ya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang penyambungan tidak tetap atau non-permanen adalah jenis sambungan di mana bagian logam yang dapat dilepas kembali tanpa merusak bagian logam yang disambung. Contohnya ada skru, ada snap, ada string atau mur baut, dan lain-lain. Lalu ada penyambungan tetap atau permanen adalah jenis sambungan yang tidak dapat dilepas kembali dan jika dilepas akan mengakibatkan kerusakan bagian logam. Contohnya ada sambungan las, ada sambungan paku keling, dan lain-lain. Lalu ada metode sambungan permanen. Salah satunya mechanical, lalu ada solid state, liquid solid. Kita lanjut ya. Lalu ada jenis sambungan yang biasanya dipakai pada konstruksi mesin. Satunya adalah sambungan las. Pengelasan adalah proses penyambungan dua buah bagian logam atau lebih dengan cara memanaskan logam tersebut sehingga mencapai titik lebur logam tersebut sehingga logam dapat menyatu dengan menggunakan logam pengisi atau tanpa logam pengisi. Jadi gini teman-teman, las adalah ikatan melalui pada sambungan logam atau logam paduan yang dilaksanakan dengan kecepatan dalam keadaan cair.
Pengelasan adalah suatu proses menyambung logam secara permanen dengan memanaskan logam tersebut sampai mencapai titik cair. Lalu kita belajar ada kelebihan sambungan las dan juga ada kekurangannya juga. Kelebihan sambungan las salah satunya adalah efisiensi sambungan padat, tidak ada batas ketebalan, geometri sambungan sederhana, tidak ada kemungkinan sambungan longgar. Lalu ada kekurangan sambungan las, kualitas logam berbeda, disortasi dan deformasi, tegangan tersisa normal. Lalu ada kerusakan bagian. Nah, jadi kalau misal kita nih mau bongkar sambungan las gitu ya, pasti selalu ada kerusakan bagian pada saat logam itu dilepas ya. Lalu ada jenis-jenis las, itu ada resistance welding, lalu ada thermal welding, ada high energy beam welding, electrical arc welding. Kita lanjut ya. Sebentar, saya mau menjelaskan profesi-profesi dalam bidang pengelasan. Profesi dalam bidang pengelasan adalah bidang kerja yang memiliki preferensif pada proses manufaktur dan produksi. Salah satunya ada contohnya ya teman-teman, ada welding operator atau welder, yaitu adalah orang yang bertugas melakukan pekerjaan penyambungan logam dengan teknik las. Lalu ada welding supervisor, adalah orang yang bertugas mengawasi, mengontrol, dan memastikan si welding operator ini menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Lalu ada welding inspektor, adalah orang yang bertugas mengawasi seluruh area pekerjaan. Nah, jadi dia itu yang mengawasi seluruh kegiatan kerja. Lalu ada welding engineer, adalah orang yang bertugas mendesain dan menghitung macam-macam pekerjaan dalam bidangnya. Lalu ada macam-macam las, saya sebutkan 3 saja ya. Itu ada sambungan tumpul, lalu ada sambungan sisir, lalu ada sambungan T. Itu sambungannya berbentuk T ya. Lalu ada persiapan pengelasan. Pertama adalah pemilihan bahan, lalu perubahan bentuk, dan faktor ekonomis. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, lalu jenis sambungan yang biasanya dipakai pada konstruksi mesin, selanjutnya salah satunya adalah sambungan paku keling atau rivet. Jadi kayak bulat-bulat gitu ya. Nah, paku keling adalah sebuah batang silinder dengan terdapat sebuah kepala pada bagian atasnya, silinder pada bagian tengah sebagai badan, dan pada bagian bawah membentuk kerucut sebagai ekor. Konstruksi kepala dan ekor dipatenkan dan permanen agar mampu menahan keberadaan paku keling tersebut untuk tersambung. Nah, ini ada contoh gambarnya ya. Paku keling itu seperti kayak bulat-bulat seperti gitulah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Lalu paku keling yang digunakan untuk sambungan dengan beban yang ringan biasanya menggunakan bahan aluminium. Nah, berarti untuk sambungan yang beban berat mungkin ada bahan lainnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, mungkin seperti itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya, semangat. I found myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We
by my side, a breath of relief.